Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an wa yubashshiru bihi rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada tahun 1990 di markas besar PBB diadakan konferensi terbesar yang dihadiri oleh para pembesar sedunia, termasuk Michael Gebreyesus, Margaret Thatcher, George Bush dan para pembesar dunia lainnya. Namun agenda yang mereka bahas adalah dunia anak-anak. Mengapa mereka membahas dunia anak-anak? Bukankah industri, ekonomi, teknologi, senjata kimia dan masalah besar lainnya yang harus dibahas? Jawabannya, wahai hadirin, industri, ekonomi, teknologi dan senjata kimia berbahaya bila tidak diarahkan. Akan tetapi sungguh jauh lebih berbahaya bila anak-anak, remaja dan para pemuda tidak dibina, dididik dan tidak diisi dengan nilai-nilai agama. Hadirin rahimakumullah, mendidik atau membina seorang anak merupakan salah satu kewajiban kedua orang tua. Dengan sosok seorang ayah yang berwibawa dan bijaksana, dengan profil seorang ibu yang penyantun, lembut serta dapat membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan buayan kasih sayang. Dengan peran seorang ibu yang memiliki tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak-anaknya, dengan serta seorang ayah yang selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini izinkan kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan landasan Al-Quranul Karim, Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Demikian penegasan Allah tentang mendidik anak dengan redaksi kalimat amar atau perintah yang terangkai dalam kalimat qu anfusakum wa ahlikum, mewajibkan kepada kita agar bisa menjaga diri dan ahli-ahli kita dari api neraka, baik neraka dunia ataupun neraka akhirat. Lalu siapakah ahli dalam ayat tersebut? Para ahli tafsir bersepakat bahawa yang dimaksud ahli dalam ayat tersebut adalah anak dan istri. Hadirin rahimakumullah, ketika turunnya ayat ini, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing. Lalu bagaimanakah kami menjaga ahli-ahli kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu laranglah mereka terhadap apa yang dilarang oleh Allah kepadamu, dan kamu perintahlah kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Muhammad Faudul Azim, seorang tokoh pendidik anak, mengatakan, jika anak dididik dengan lembut, penuh kasih sayang dan pengertian, maka perkembangan anak akan cepat dewasa, cerdas secara fisik dan mental, serta berjiwa besar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Hadirin rahimakumullah, pantas bila pepatah mengatakan, ibu adalah sekolah yang paling pertama dan utama. Bila dipersiapkan dari awal, maka akan terbentuk generasi-generasi yang hebat. Inilah yang disebut dengan An-Nisa Imadul Bilad, wanita tiangnya negara. Keberhasilan seorang ibu dalam membentuk anaknya menjadi soleh merupakan kesuksesan ibu dalam membangun bangsa ini, dan kegagalan ibu dalam membangun anak-anaknya merupakan awalnya kehancuran bangsa ini. Sebab mereka adalah anak-anak esok hari. Mereka harus menjadi jago-jagonya memimpin bangsa. Namun untuk itu, seorang ibu bukan hanya dituntut untuk mampu harus mendidik anak-anaknya, tapi ia harus mau mendidik anak-anaknya. Karena di zaman sekarang ini, ibu-ibunya sarjana, bapaknya sarjana, lalu anaknya dibesarkan dalam buayan seorang pembantu yang papa tiada berdaya intelektualnya.
Padahal dengan sekat ibu seperti itu menghambat terbentuknya manusia yang berkualitas. Namun harus kita ingat dan jangan sampai kita lupa bahwa memiliki buah hati adalah idaman setiap keluarga. Seorang anak merupakan perhiasan dari dunia, maka berhati-hatilah terhadapnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأموالكم عدوا لكم فاحذروهم وإن وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah, pahala yang besar. Maha benar Allah yang agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan penjelasan di atas, maka sesungguhnya segala potensi yang ada pada diri anak yang muda harus dikembangkan dan ditunjuk pada hal-hal yang positif. Karena masa muda penuh dengan masa harapan, penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Pada akhirnya kami mengajak setiap orang tua yang ada di seluruh penjuru dunia ini, khususnya Indonesia, ajarilah anakmu agama Islam. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk membawakan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita jumpa lagi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.